LGBT. LGBT saat ini menjadi isu yang menghebohkan dunia. Di mana-mana orang mulai mengenal istilah ini. Di mana-mana orang membicarakannya dan memperdebatkannya. Bahkan anak-anak pun tahu tentang LGBT loh. Melihat gambar pelangi, ada beberapa anak-anak langsung mengidentifikasikannya dengan LGBT. Apakah LGBT itu? LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah orientasi seks kepada sesama jenis perempuan. Gay adalah orientasi seks kepada sesama jenis laki-laki. Biseksual adalah keduanya, gabungan antara orientasi seks terhadap laki-laki dan perempuan pada diri satu orang yang sama. Sedangkan transgender adalah sebuah tindakan mengganti jenis kelamin dari yang semula kepada yang sebaliknya. Misalnya, dari laki-laki menjadi perempuan atau dari perempuan menjadi laki-laki yang biasa disebut dengan waria, wanita sekaligus pria. Homoseksual, biseksual, transgender merupakan sebuah penyimpangan orientasi seksual. LGBT itu sendiri sebenarnya adalah istilah yang dimunculkan oleh sebuah gerakan. Gerakan ini menyebut dirinya bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan persamaan hak di dalam masyarakat dan juga lingkungan keagamaan dalam hal perlakuan dan fasilitas. Namun anehnya, gerakan ini lebih banyak menyerang gereja. LGBT menuntut hak untuk dianggap sebagai salah satu gender dan tidak ingin disebut menyimpang. Bahkan menuntut hak untuk dapat diberkati dalam pernikahan antar sesama gay atau sesama lesbian di gereja. Mengapa LGBT justru menyerang ke dalam gereja? Hal ini dikarenakan sasaran iblis memang adalah anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya yang diberikan hikmat dan kasih oleh Tuhan, kita patut membedakan antara LGBT sebagai organisasi atau gerakan dari pribadi-pribadi gay, lesbian, biseksual, dan transgender atau waria itu sendiri. Terhadap tuntutan LGBT agar gereja mau memberkati pernikahan pasangan homoseksual, jelas ini harus kita tolak karena bertentangan dengan firman Tuhan. Akan tetapi, menolak LGBT bukan berarti menolak orangnya. Kita patut menunjukkan anugerah kepada mereka dengan menerima mereka dan membimbing mereka dalam kasih untuk dipulihkan kecenderungan orientasi seksualnya sesuai dengan rancangan yang Tuhan beri pada mereka sejak mereka lahir. Homoseksualitas bukan karena keturunan, bukan juga karena faktor genetik. Homoseksualitas muncul dari latar belakang yang pahit dari kehidupan mereka yang terjebak atau terjatuh ke dalamnya. Ada orang yang menjadi LGBT karena di masa kecilnya mengalami menjadi korban pelecehan seksual oleh orang dewasa yang sama jenis kelaminnya dengan dirinya. Ada orang yang menjadi homoseksual karena salah pengasuhan. Keinginan yang salah dari orang tua yang mengharapkan anak dengan gender yang berbeda dari realita dan anak yang sebenarnya. Ada yang menjadi homoseksual karena bingung dengan seksualitasnya sendiri, tidak mendapatkan pendidikan seks yang benar, tidak mendapatkan pengetahuan yang benar tentang apa yang ia alami dan apa yang ia rasakan. Sebaliknya,
Ia menerima informasi yang salah dan menyesatkan hingga ia mengidentifikasikan dirinya sebagai homoseksual. Tapi ada juga yang menjadi homoseksual karena pengaruh teman-temannya. Apapun alasan, background dari para LGBT ini, mereka adalah orang-orang yang terluka, yang membutuhkan kasih sayang, yang membutuhkan kebenaran untuk dipulihkan. Dan orang yang paling tepat untuk memberikan hal ini adalah kumpulan umat Tuhan. Mereka perlu diterima apa adanya. Mereka perlu dibenarkan. Mereka perlu uluran tangan yang terbuka untuk mengasihi mereka. Mereka perlu anugerah. Lalu, apakah LGBT menular? Bukankah itu isu yang muncul? Hingga saat ini, banyak orang yang menganggap mereka yang punya kecenderungan homoseksual patut dikucilkan bahkan diusir dari komunitas orang percaya. LGBT bukan sebuah penyakit yang dapat ditularkan. Akan tetapi, seseorang atau sekelompok homoseksual dapat mempengaruhi orang lain yang normal untuk menjadi sama seperti mereka. Khususnya apabila para homoseksual ini tetap bersikeras untuk tidak mau bertobat sekalipun telah dibimbing di dalam kasih dan kebenaran. Umumnya para homoseksual merindukan pasangan, yaitu pasangan sesama homoseksual. Dan apabila mereka tidak mendapatkan pasangan seperti yang diharapkan, ada banyak yang terjadi. Mereka berusaha menjadikan orang lain menjadi sama seperti mereka, sehingga mereka pun dapat memiliki pasangan. Hal ini yang disebut sebagai mempengaruhi orang normal menjadi homoseksual. Terhadap orang-orang seperti inilah, gereja harus tegas memberikan disiplin dan sanksi yang jelas. Tetapi dasar dari sanksi bukan sebuah kebencian ataupun kemarahan atau penghukuman, melainkan firman Tuhan dan sebuah usaha untuk melindungi jemaat. Lalu, bagaimana jika ada di antara temanmu ternyata seorang homoseksual? Yang pasti, kamu tidak boleh merasa dirimu kuat dan hebat dan sanggup menghadapinya sendiri. Ingat, kesombongan sebenarnya adalah sebuah kelemahan, dan kelemahan ini dapat dipakai oleh si jahat untuk menjatuhkan kamu ke dalam dosa. Yang kedua, kamu tidak dapat melakukannya seorang diri untuk menolong orang tersebut. Ajaklah teman-temanmu yang sepaham denganmu soal LGBT. Dan doronglah teman-temanmu untuk ikut membantu, mengarahkan dan membimbing teman yang homoseksual ini, tentunya dengan dukungan doa dan bimbingan juga oleh hamba Tuhan. Yang ketiga, kamu sendiri harus berjaga diri. Jangan pernah terjebak masuk ke dalam gaya hidupnya. Yang terakhir, jangan lupa, di atas semua itu, kamu harus memiliki dasar firman Tuhan yang kuat. Mengapa kamu tidak bersedia untuk ikut di dalam homoseksualitas?